Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang kedua, belum memahami 3 standar untuk menilai sesuatu itu bid'ah. Standar yang saya maksud, yang pertama adalah wujudul muqtadi. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana yang menjadi motivasi orang di zaman ini. Tulis saja dulu, enggak usah apa. Jangan bingung dulu itu. Sudah nulis? Yang kedua, tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya meskipun yang nomor 1 dan nomor 2 ada. Beri contoh, azan di sholat Id. Anggaplah ya, waktu sholat Id di Samarinda, di sebuah lapangan, muazzinnya azan. Ketika ditanya, Pak, saya ini dari zaman kecil dulu belum pernah menemukan ada orang azan untuk sholat Id. Kenapa Bapak azan? Dia bilang untuk manggil orang. Kan namanya azan itu panggilan sholat. Ini kan mau sholat. Apa motivasinya si muazin ini? Ngajak orang sholat. Pertanyaan saya, kalau motivasi seperti ini ada di zaman sekarang, kira-kira motivasi yang sama di zaman Nabi kira-kira ada nggak? Ada. Nabi juga pengen orang untuk datang segera ke lapangan. Yang kedua, bapaknya itu melakukan, atau muazinnya itu melakukan azan di sholat Id, sama sekali nggak ada halangan. Dia pakai mic gitu. Di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau, mudah atau tidak bagi Nabi? Mudah, tinggal kasih suruh Bilal saja. Bilal, jangan lupa ya besok kira-kira jam 6 pagi azannya di lapangan. Kalau Nabi mau, mudah bagi Nabi untuk menyuruhnya. Tidak ada halangan sama sekali. Lalu yang ketiga tadi apa? Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Maka ini yang disebut dengan bid'ah. Kita tempelkan dengan yang zaman sekarang biar kita visinya lebih dekat lagi. Orang di zaman sekarang kalau habis nguburin orang azan, betul? Ya, oke. Kalau kita tanya, kenapa Pak diazankan? Jadi nanti supaya kalau didatangi malaikat dia bisa jawab gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, itu mengingatkan dia. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sebagai pengingat, kunci jawaban. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, maka jawabnya Muhammad. Oh, jadi Bapak azankan supaya dia mudah menjawab pertanyaan. Iya. Nah, kita kembali kepada 3 standar tadi. Menurut teman-teman, motivasi yang sama kalau dipikirkan di zaman Nabi mungkin ada atau tidak? Ada. Motivasi yang supaya orang selamat ketika menjawab pertanyaan, kira-kira ada atau tidak? Ada. Kira-kira kalau Nabi mau melakukan di zaman dahulu, susah atau mudah? Mudah. Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Berarti ini namanya bid'ah. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kalau kita tanya, kenapa Pak kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun? Maka jawabannya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi supaya dapat syafaat Nabi. Ingin mengingat sirahnya Nabi supaya kita dapat pahala. Kita ngumpul di masjid untuk mendekatkan hati kita sesama kaum muslimin, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat. Menurut antum, motivasi seperti itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Bila Nabi SAW mau melakukan peringatan kelahiran beliau di zaman dahulu dengan mengadakan acara ini, acara itu, kalau di zaman sekarang bikin pakai pohon pisang ditusuk telur-telur, kalau di zaman Nabi misalnya pohon kurma masukkan ke masjid, tusuk dengan kurma-kurma begitu. Menurut antum di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau melakukannya mudah atau susah? Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Berarti ini apa namanya? Kita kasih contoh lagi. Pergi umroh naik pesawat. Kita tanya, kenapa Bapak naik pesawat kalau umroh? Kenapa tidak pakai onta aja?
Dia bilang supaya mas, supaya cepat aja, nggak capek. Oh gitu ya. Kira-kira nggak capek, supaya cepat, nggak kepanasan. Kira-kira di zaman Nabi motivasi seperti itu ada atau tidak? Ada. Di zaman sekarang orang mampu bikin pesawat. Di zaman Nabi orang mampu bikin pesawat atau tidak? Orang di zaman dahulu bagaimana antum mau kalkulasi E sama dengan MC kuadrat, begini rumus fisika buat udara, buat begini, buat terbang gini, bahan bakar. Orang di zaman dahulu cuma tahu berkebun sama beternak. Bahkan Nabi SAW tidak bisa baca. Jadi di zaman dahulu Nabi tak mampu melakukannya. Tidak bisa Nabi pergi dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan pesawat. Kenapa? Di zaman dahulu memang orang belum punya kemampuan untuk bikin pesawat. Jadi naik pesawat untuk umroh itu bid'ah atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kalau nanti dibilang kamu apa-apa bid'ah, kamu apa-apa bid'ah, pergi aja umroh pakai unta. Kita katakan, Pak, umroh atau haji dengan menggunakan pesawat itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak sanggup untuk membuat pesawat itu sendiri. Dan standar untuk dikatakan bid'ah adalah salah satunya dari tiga ini adalah tidak ada penghalang bila Nabi mau melakukannya. Adakah penghalang? Ada, yaitu baca aja nggak bisa. Apalagi mau belajar fisika. Bisa dipahami teman-teman? Nah jamaah yang dirahmati Allah, kesalahan sebagian kita adalah ketika menjelaskan tentang bid'ah belum paham 3 standar tadi. Makanya kalau dialog sama teman, sama keluarga atau tetangga, dialog tentang bid'ah mentok. Kita cuma dikasih, kamu masih pakai handphone gak ada zaman Nabi. Terdiam. Kita bilang, nah ini kalau maulid Nabi itu setauku itu tidak ada acaranya di dalam Islam, itu namanya bid'ah. Allah, bid'ah. Kamu pernah umroh? Pernah. Naik apa? Naik pesawat. Bid'ah. Harusnya kamu mau naik unta. Terus apa yang terjadi? Terdiam. Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Gimana mau menjawab orang standarnya juga nggak paham? Ada yang lebih kenceng lagi. Ustadz yang saya sebutkan tadi. Berarti Anda kalau bayar zakat fitrah nggak boleh pakai beras, karena di zaman Nabi nggak ada beras. Anda kalau bayar zakat fitrah harus pakai kurma. Terdiam. Nonton YouTube-nya. Iya juga ya. Iya juga ya. Karena nggak ngerti standarnya. Langsung ganggu. Betul juga. Dikasih syubhat. Jangan segala hal dibuat bid'ah. Sunnah itu bukan ustadzmu aja. Iya ustadz. Akhirnya besok-besok luntur kesunahannya. Sehingga nasihat saya, kuasai betul 3 ini. Dan itu gampang kok mengingatnya. Ada motivasi, tak ada penghalang, dan Nabi tetap tidak mengerjakannya. Gitu aja. Jadi kita kalau berdialog akan lebih ilmiah, kaya di kepala kita ini. Teman kita pun, ya paling tidak kalau dia nggak bisa menerima saat itu juga, minimal dia mikir gitu. Ketika kita bilang, gini akhi, kenapa saya katakan bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW motivasi seperti antum ada. Penghalang kalau Nabi mau mengerjakannya nggak ada. Tapi Nabi tetap meninggalkannya. Ya, tapi kan ini gini akhi. Jadi apa ya? Penjelasan tentu kaya gitu. Ini insya Allah akan lebih mudah diterima, meskipun dia mikir dulu. Saya saksi dari banyak ikhwan di Balikpapan yang dahulunya justru adalah penentang sunnah. Nanti teman-temannya yang bilang, Ustaz kenalin teman saya ya, kenalin saya. Baru dia bilang, ini Ustaz dulu di kantor paling kenceng bidahnya. Habis kita dialog, mikir dia. Oh antum menyampaikan apa? Itu yang waktu kita belajar mulia dengan manhaj salaf itu Ustaz bilang begini. Anak kasih dia ke dia, gini.
Mikir dia. Besok-besok dia bilang, di mana sih kajian? Ikut dia. Kenapa? Karena teman-teman ikhwan-ikhwan yang belajar, ya, atau yang berdialog dengan temannya, mereka tidak mentah. Apa-apa nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nggak gitu. Pakai standar-standar. Dengan memberikan penjelasan yang tidak mentah, memberikan definisi yang lengkap.